Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Rahmani dengan nomor NIM 2018 00 821. Saya dari kelas manajemen 18A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ilmu komunikasi Islam. A. Pengertian komunikasi Islam. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Berdasarkan surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, hidup secara berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal satu dengan lainnya. Untuk saling mengenal satu dengan lainnya, maka haruslah berkomunikasi. Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dan hasil apa. Maka, apa yang dimaksud komunikasi adalah pesan yang disampaikan kepada komunikan atau penerima dari komunikator atau sumber melalui saluran tertentu, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan maksud memberikan dampak atau efek kepada komunikan sesuai dengan yang diinginkan komunikator. B. Komunikasi sebagai dakwah. Komunikasi Islam sebagai suatu dakwah. Melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar adalah salah satu kewajiban bagi seluruh umat muslim dimanapun mereka berada. Hal ini pula dapat merupakan kewajiban bagi umat secara keseluruhan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 104. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 104. C. Tujuan komunikasi Islam. Ada 3 hal pokok yang terpenting dari tujuan komunikasi Islam, yaitu 1. Mengajak manusia seluruhnya agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mempersekutukannya dengan sesuatu dan tidak pula bertuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Dan yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Yang kedua, mengajak kaum muslimin agar mereka ikhlas beragama karena Allah Subhanahu wa taala, menjaga agar amal perbuatannya jangan bertentangan dengan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 5. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا
ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menantinya semata-mata, karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, yang demikian itulah agama yang lurus dan benar. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Yang ketiga adalah mengajak manusia untuk menerapkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mewujudkan kesejahteraan dan keselamatan bagi umat manusia seluruhnya. D. Urgensi komunikasi Islam. Melakukan komunikasi dalam rangka mempengaruhi sekaligus memindahkan pikiran, ideologi, keyakinan, kemusyrikan kepada ideologi kebajikan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah komunikasi harus dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya perkataan. Jadi, melakukan komunikasi di dalam tujuan menegakkan ukhuwah Islamiyah, janganlah kita bertindak setengah-setengah, sebab semua perbuatan itu dilakukan untuk kebaikan. Dan setiap kebaikan akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan yang kita lakukan. Urgensinya komunikasi Islam sebagai suatu dakwah yang merupakan kewajiban bagi seluruh muslim dimanapun mereka berada. Maka sekiranya kita melihat kezoliman sedangkan kita tidak berusaha untuk mengatasinya, maka akan segera Allah Subhanahu wa Ta'ala meratakan suatu siksaan bagi kita. Fungsi komunikasi Islam. Fungsi komunikasi Islam yang pertama adalah meluruskan itikad, mengajak manusia meninggalkan kepercayaan dan itikad yang salah dan kembali kepada akidah yang benar, yaitu Islam. Di dalam hal ini kita akan menghadapi berbagai macam golongan masyarakat, di antaranya yaitu golongan yang tidak bertuhan, golongan yang mensyariatkan Tuhan, golongan agama samawi yang telah menyimpang dari ajaran nabinya, golongan yang mengaku muslim tetapi karena faktor keturunan, harta, lingkungan, geografis, dan situasi serta kondisinya telah membawa kepada itikad yang bertentangan dengan ajaran Islam. Maka tugas kita adalah mengajak mereka meninggalkan kepercayaan yang sesat agar kembali kepada kesatuan akidah yang benar, meninggalkan berbagai aliran dan jalan pikiran yang keliru dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah mencegah kemunkaran. Setiap saat dan di mana saja selalu ada kemunkaran, baik yang besar maupun yang kecil. Kemunkaran dan kemaksiatan adalah bentuk perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan ini wajib dicegah dengan menggunakan berbagai cara. Di dalam ini diperlukan keberanian dan istiqomah untuk melaksanakan pencegahan terhadap kemunkaran. Maka tegasnya berusaha mengubah dan mencegah kemunkaran dan kemaksiatan dalam bentuk apapun merupakan konsekuensi yang ada pada diri setiap muslim yang sejati. Yang ketiga adalah membersihkan jiwa. Manusia tidak cukup baik hanya dari sudut lahiriah saja, tetapi perlu pula bersih batin atau rohaninya. Banyak penyakit yang tidak disadari oleh manusia seperti sombong, sum'ah, dengki, tamak, dan lainnya. Para mubalik bertugas memberikan santapan rohani untuk kebersihan jiwa umat dari berbagai penyakit rohani, sebab penyakit rohani menimbulkan perbuatan munkar dan maksiat. Di samping membina rohani, umat juga membina untuk dapat memiliki sifat mulia seperti ikhlas, sabar, istiqomah, adil, berani dalam kebenaran, penyantun, zuhud, dan sebagainya sifat keluhuran budi yang diajarkan Islam. Islam mendidik umatnya untuk memiliki jiwa yang bersih dengan selalu menekankan niat dalam setiap amal yang dilakukan. Yang keempat adalah mendorong dan merangsang untuk beramal. Seseorang mungkin saja berpengetahuan, tetapi pengetahuannya itu tidaklah cukup menimbulkan gairah atau sikap untuk beramal. Maka dari itu, kita harus dapat mengemukakan argumentasi yang mantap dan terarah, yang dapat menimbulkan gairah untuk beramal. Yang kelima adalah mengokohkan pribadi. Kepribadian adalah aktivitas psikis yang dimanifestasikan oleh individu dalam hubungannya dengan lingkungan. Maka dari itu, tugas kita untuk mengokohkan kepribadian seseorang agar kepribadiannya diwarnai agama, dan setiap masalah selalu dianalisa dengan kacamata keagamaan, melalui hukum, etika, sosial, politik, dan sebagainya. Prinsip dari mengokohkan kepribadian adalah mengusahakan agar dirinya sendiri dan manusia di sekitarnya mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupannya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam adalah membina persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat adalah kebutuhan primer bagi umat untuk menjamin ketentraman dan mencapai kemajuan bersama.
Maka dari itu, tugas kita adalah membina persatuan umat dan meluaskan rasa kesatuan atau persaudaraan umat. Dan yang ketujuh adalah menolak kebudayaan yang merusak. Di dalam pergaulan dengan dunia luar, kaum muslimin akan berkenalan dengan kebudayaan lain, baik yang telah maju maupun yang masih rendah. Dalam pergaulan internasional akan terjadi saling mempengaruhi dalam hal kebudayaan. Maka dari itu, kaum muslimin harus bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Apabila kebudayaan itu baik, maka boleh dicontoh. Jika kebudayaan itu melanggar ajaran Islam, harus ditolak. Jangan dibiarkan menyebar luas dan merajalela di kalangan umat Islam. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.